Humairah, mengapa pagi-pagi pipimu berwarna merah? Sapa Abi menggodaku. Apaan sih, Bi? Riana cuma kedinginan, ucapku pada Abi. Abi sepertinya tak percaya dengan alasanku, dan kembali menatap wajahku, dan memastikan bahwa aku benar-benar kedinginan. Bagaimana tidak, pipiku kemerahan. Emotikon jantung yang terkirim pada Pak Bram membuatku sangat malu. Aku merasa tak sanggup bertemu dengan beliau nantinya. Aku yakin Pak Bram akan membahas emotikon jantung itu padaku. Setelah sarapan pagi, aku pun menyiram bunga. Memang petugas kebun di rumah ini ada 2 orang. Namun aku dengan sukarela melakukan pekerjaan itu, karena sambilan aku menikmati bunga yang sedang bermekaran. Mbak Riana tahu nggak bedanya bunga itu dengan Mbak? Tanya salah satu ART di rumah Abi. Aku hanya menggeleng. Bunga ini sama cantiknya dengan Mbak Riana. Hanya saja bunga ini gampang dipetik oleh siapa saja. Namun tak berlaku untuk Mbak Riana yang gampang didapatkan para lelaki. Ucap salah satu ART itu mencadaiku. Bibi ada-ada saja, ucapku tersenyum. Mbak, calon suami Mbak ganteng banget, apalagi jalan. Wuih, kayak tentara Eropa tegapnya. Tahu nggak Mbak Riana, para pembantu wanita di sini, jika calon Mbak itu datang, mereka pada pingsan. Pesonanya itu loh Mbak, ucap Bibi membuatku tertawa lepas. Beliau lucu sekali jika bicara. Mereka semua mengira Pak Bram adalah calon suamiku. Padahal beliau adalah mantan bosku dulunya. Sekalian partner bisnis Abi. Mbak, dipanggil Pak Sidik, ucap salah satu ART lainnya. Aku pun mematikan air kran dan pamit pada Bibi yang belum kuhafal namanya. Ayo nak, kita bersiap-siap ke lapas. Bagas sudah menunggumu ke ruang tamu, ucap Abi. Sebelum berganti baju ke dalam kamar terlebih dahulu, aku menyambut dan menyapa Bang Bagas di ruang tamu. Seperti biasa, aku mencium tangan abangku sebagai ungkapan rasa hormatku. Setelah itu, aku pamit ke lantai atas untuk berganti baju. Tadi pagi adikmu itu kedinginan gas, sampai-sampai pipinya kemerahan, ucap Abi mulai menggodaku. Abi, udah ah, jangan dengerin Bang. Abi memang suka gitu, ucapku pada Bang Bagas. Putriku yang satu ini memang gemesin, senang sekali buat Abi tertawa, ucap Abi. Bagas saja selalu gatal tangannya, pengen nyubit terus pipinya. Adik Bagas ini imut dan lucu, timpal Bang Bagas. Saat tiba di lapas, rupanya Pak Bram sudah menunggu kedatangan kami. Aku hampir saja tak ingin keluar dari dalam mobil dan takut menghadapi Pak Bram. Berulang kali, aku mensugesti diri bahwa emotikon jantung itu bukanlah aku pengirimnya. Sudah lama Pak Bram, ucap Abi menjabat tangan beliau. Barusan Pak Sidik, ucap Pak Bram tersenyum. Syukurlah, Pak Bram tak menyentil tentang SMS itu dan bersikap dingin seperti biasanya. Sampai di dalam lapas, kudapati Bang Farid menangis sedang memeluk Pak Yakub. Karena hari ini adalah hari perpisahan mereka. Aku begitu ternyuh melihat Bang Farid yang menangis sesekukan. Beliau rasanya tak rela jika Pak Yakub akan pergi. Bang, ucapku memeluk Bang Farid. Abang jaga diri baik-baik ya Bang, jaga kesehatan, dan jangan pernah tinggalkan sholat, ucapku pada Bang Farid. Setelah mengobrol agak lama, kami pun pamit pada Bang Farid. Jaga diri ya nak, ucap Pak Yakub kembali memeluk Bang Farid sebelum pergi. Kutinggalkan Bang Farid yang masih menangis terisak. Kami sengaja tak memberitahu
Bi Ina, bahwa hari ini pembebasan Pak Yakub. Kami ingin memberi kejutan pada Bi Ina. Setelah sampai di rumah ibu yang sudah direnovasi, namun pengerjaannya masih berjalan sekitar 1 minggu lagi. Kami pun keluar dari mobil secara bersamaan, terkecuali Pak Yakub yang sengaja kami biarkan di dalam mobil. Bi, ada kejutan untuk Bibi, ucap Bang Bagas bahagia. Oh ya, apa itu nak? Ucap Bi Ina penasaran. Pak Yakub membuka pintu mobil dan keluar. Yakub, kamu sudah bebas, Dek, ucap Bi Ina berlarian menghampiri Pak Yakub yang masih melangkahkan kaki di pekarangan rumah. Kami semua diliputi keharuan dan kesedihan, sampai para pekerja rumah ibu pun ikut menangis haru. Bang Bagas sebenarnya sudah membeli sebuah rumah sederhana untuk Bi Ina. Namun karena Pak Yakub belum bebas dari penjara, jadi rumah yang dibeli beliau belum ditempati. Dan letak rumah itu masih berdekatan dengan rumah ibu. Bang Bagas sengaja membelinya di kawasan ini. Rencananya 2 hari lagi Bi Ina akan pindah ke rumah barunya. Pak Yakub yang mengetahui akan hal itu teramat bahagia dan tak henti-hentinya berterima kasih pada anak si mata wayangnya. Sementara Bang Bagas tetap tinggal dengan ayah Kasmir di Jakarta. Aku dan Abi pun pamit pulang pada ibu dan semuanya. Begitu juga dengan Pak Bram, juga ikutan berpamitan. Riana, dapat salam dari ayah. Aku lupa menyampaikannya, ucap Pak Bram. Waalaikumsalam. Sampaikan rindu Riana padanya jika Pak Bram berkunjung kembali ke pondok, ucapku tersenyum. Pak Bram hanya mengangguk, lalu memasuki mobil. Riana, boleh Abi bertanya nak? Sepertinya duda keren dan tampan itu menaruh hati padamu, ucap Abi. Dari mana Abi bisa mengetahuinya? Ucapku berpura-pura dan sengaja memancing Abi. Abi mengetahuinya saat awal kamu memperkenalkan Pak Bram waktu itu. Saat Abi mengajakmu ke tempat butik malamnya, acara lamaranmu, Pak Bram mampu tetap tenang ketika mengetahui kamu akan dilamar. Jelas Abi. Aku pun jujur pada Abi dan menceritakan jika Pak Bram pernah melamarku kala itu. Apakah kamu menolaknya karena dia sudah berduda nak? Tanya Abi ingin tahu. Bukan karena itu Abi. Sedikit pun Riana tak pernah terlintas akan hal itu. Riana tak cinta dengan beliau. Meskipun Riana akui beliau selalu ada untuk Riana. Dan Pak Bram adalah orang yang baik, ucapku pada Abi. Nah, menurut kacamata Abi yang lama ini Abi lihat dan nilai, Pak Bram itu amanah dan bertanggung jawab sebagai laki-laki. Dia juga pria biasa yang taat, tak pernah meninggalkan sholat. Yang membedakan Pak Bram dengan Dr. Lutfi adalah masalah statusnya saja nak, ucap Abi serius. Apakah Abi menginginkan menantu seperti Pak Bram? Tanyaku. Itu tergantung pilihan kamu nak. Mana yang terbaik untukmu? Yang terpenting laki-laki yang akan menjadi imammu kelak bisa menjagamu di dunia dan di akhiratmu, ucap Abi bijaksana. Aku pun menjelaskan pada Abi untukku berpikir terlebih dahulu. Karena bagiku, menikah itu merupakan ibadah kepada Allah dan sesuatu yang sakral. Untuk mendapat keridhaan Allah melalui perkawinan, maka aku membutuhkan partner yang mau bekerja sama sebagai tim dalam meraih pahala melalui semua aktivitas yang ada dalam pernikahan tersebut. Aku percaya bahwa selain agama dan akhlak yang baik, ketertarikan terhadap satu sama lain juga berpengaruh penting dalam penyatuan ikatan halal tersebut.
Riana berharap waktu demi waktu Allah membukakan jalan dan melembutkan hati Riana untuk bisa menerima Pak Bram sebagai orang yang dipilih Allah buat Riana. Dan semoga Allah menjatuhkan cinta Riana kepada jodoh Riana saja, jawabku pada Abi. Beliau hanya tersenyum mendengar penjelasanku. Hari istimewa yang ditunggu-tunggu pun tiba. Binar wajah bahagia Bang Bagas yang akhirnya sudah resmi menggelar sarjana dokter akhirnya tercapai juga. Mimpi seorang ibunda yang telah meninggalkan beliau belasan tahun yang lalu dan berharap seorang ayah menginginkan kesuksesan anak si mata wayangnya. Dengan jas hitam dipadukan kemeja berwarna soft, di dalamnya membuat wajah Bang Bagas begitu terlihat semakin tampan. Begitu juga dengan Rehan, sahabat beliau, sekaligus sepupuku. Dengan baju yang berwarna senada, kami kompak mengenakannya. Sudah siap semuanya? Sekarang mari kita berangkat, ucap Abi. Bi Ina, Pak Yakub, Ayah Kasmir, dan Nenek Davia satu mobil dengan Bang Bagas. Sementara aku, Ibu, Fadil, dan Bang Imran satu mobil dengan Abi. Mengingat nenek tak begitu menyukaiku, beliau lebih memilih satu mobil bersama Rehan, cucu kesayangannya, dan Tante Siska beserta suaminya. Sampai di kampus, tempat acara wisuda digelar. Semua para wisudawan dan wisudawati sudah berdatangan. Namun perwakilan untuk masuk ke dalam gedung diperuntukkan hanya untuk 2 orang saja. Riana, masuklah ke gedung bersama Ayah Kasmir. Biar nenek saja yang menunggu di luar bersama yang lainnya, tawar Nenek Davia. Nek, ini acara yang nenek tunggu-tunggu selama ini, ucapku menolak. Nenek terus saja memaksaku untuk masuk, namun aku menolak Nenek Davia dengan halus. Sementara pendampingnya, Rehan, adalah Tante Siska dan Nenek. Papinya Rehan menunggu bersama yang lainnya di luar. Tepat pukul 8 lewat, acara pun dimulai. Dari acara penyambutan hingga ke acara inti. Tak terasa, air mataku begitu haru karena Bang Bagas selain menyelesaikan gelarnya. Bang Bagas juga menjadi mahasiswa lulusan kedokteran yang terbaik dengan nilai IPK tertinggi. Beliau juga diberikan predikat mahasiswa Kamlot. Ayah Kasmir terisak sedari tadi melihat anak angkatnya yang berhasil kini berdiri di atas podium untuk memberikan pidato dengan alma mater dan selempang yang bertuliskan Kamlot. Sebenarnya Ayah Kasmir sudah menawarkan Pak Yakub untuk menampingi Bang Bagas, namun beliau menyerahkan pada Ayah Kasmir sepenuhnya. Kami semua dari tadi sudah duduk berjajar di luar gedung, melihat ke layar monitor yang sudah disediakan kampus untuk keluarga yang tak bisa masuk ke dalam gedung. Bang Bagas pun naik ke podium dan menyeka air matanya terlebih dahulu. Beliau tak lepas menatap haru Nenek Davia dan Ayah Kasmir. Terima kasih Tuhan atas nikmat yang telah Kau berikan untukku. Alhamdulillah, saya dikaruniai keberuntungan dengan memiliki 2 ibu dan 2 bapak, terutama kepada kedua almarhum ibu kandung dan ibu angkat saya yang sudah lama meninggalkan saya menghadap Sang Pencipta. Ucap Bang Bagas kembali menyeka air matanya. Begitu juga dengan bapak saya yang berada di luar sana yang tidak bisa masuk ke dalam gedung ini. Terima kasih karena tanpa beliau saya tak akan ada di muka bumi ini. Saya yakin semenjak saya di dalam perut ibu dan dilahirkannya saya ke dunia ini, betapa bahagianya Bapak menantikan kehadiran saya. Mendoakan saya agar tumbuh menjadi anak laki-laki yang soleh dan sukses di kemudian hari. Setetes keringat beliau dalam mencari nafkah tidak bisa saya balas dengan apapun.
Mendengar ungkapan Bang Bagas, Pak Yakub tak kuasa untuk tak menangis sesegukan. Ada rasa sesal di dalam hati beliau karena selama ini tak pernah bersamai anaknya, melihat tumbuh perkembangannya. Dan kini beliau sangat bangga melihat Bang Bagas sudah menjadi dokter. Terlebih Bang Bagas menjadi anak yang soleh. Tiba-tiba Nenek Davia keluar dari dalam gedung dan memaksa Pak Yakub untuk masuk ke dalam. Tak bisa menolak lagi, Pak Yakub pun melebarkan langkahnya. Kakinya melewati para tamu undangan dan naik ke atas panggung menghampiri Bang Bagas. Melihat Pak Yakub berjalan menuju podium, Bang Bagas semakin terisak dan tak kuasa menahan tangisnya. Sebelum melanjutkan pidato itu kembali, Bang Bagas memeluk bapak kandungnya dengan erat. Para tamu undangan seolah sedang menonton layar lebar dengan film yang sangat menguras air mata. Setelah berpelukan, Bang Bagas pun melanjutkan ucapannya. Seiring berjalannya waktu, takdir membawa saya bertemu dengan sepasang suami istri yang berhati mulia. Namun waktu itu ketika aku mengenang kembali sosok orang tua yang menginginkan anaknya sukses hingga dewasa, seakan menjadi gayung bersambut untukku, melanjutkan perjuangan serta doa orang tua kandungku. Dan berterima kasih tentunya atas semua waktu, tenaga, biaya, dan doa yang selama ini mereka korbankan buat saya. Insya Allah, saya akan menggenggam penuh semua pelajaran, nasihat, dan amanah dari ayah yang selama ini ayah selalu ajarkan kepada saya. Saya tidak bisa membalas semua ini ayah. Saya selalu berdoa agar ayah selalu sehat, dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda atas semua yang ayah dan almarhum ibu perjuangkan selama ini buat Bagas. Dan semoga di masa tua ayah nanti, saya bisa merawat dan menyayangi ayah seperti ayah menyayangi dan merawat Bagas selama ini. Semoga kami semua akan bertemu di surganya Allah kelak, ucap Bang Bagas merangkul ayah Kasmir dan Pak Yakub. Kami semua semakin terisak saat Bang Bagas memeluk kedua bapaknya. Sorot kamera memperlihatkan keakraban dan kebahagiaan Pak Yakub dan ayah Kasmir. Pak Yakub tak bisa berkata apa-apa, hanya refleks memeluk erat anaknya dan berterima kasih kepada ayah Kasmir dengan sangat bangga karena telah berhasil menjadi orang tua yang sempurna buat Bang Bagas. Demikian para rektor dan audiens satu persatu berdiri memberikan tepuk tangan yang begitu meriah buat Bang Bagas dan kedua bapaknya. Mereka semua bukan hanya menyaksikan seorang anak yang berprestasi di bidang kedokteran, tapi anak yang lahir dan terbentuk menjadi pribadi yang berakhlak baik dan menjadi contoh buat anak-anak angkat lainnya. Setelah selesai di dalam gedung, kami pun satu persatu mengucapkan selamat pada Bang Bagas dan Rehan. Kami pun mengabadikan momen penting ini dengan berfoto ria bersama. Usai acara, kami kembali pulang bersama menuju Bogor untuk makan bersama di rumah ibu. Acaranya sengaja dilaksanakan di sana karena sekaligus syukuran rumah baru ibu yang sudah renovasi. Nenek Davia terlihat sangat akrab mengobrol dengan ibu dan Bi Inah. Kadang beliau bertiga tertawa lepas mendengar cerita masing-masing. Sementara nenek lebih mengasingkan diri, seolah ibu dan Bi Inah bukanlah level beliau. Nenek akan mau berbicara hanya kepada Nenek Davia saja. Siska, antarkan ibu pulang. Pinta nenek tiba-tiba ingin pulang. Padahal kami semua baru saja tiba di rumah ibu, dan makanan pun hendak kita santap bersama. Bu, kita akan pulang setelah mengisi perut. Apa ibu tidak mau mencicipi semua makanan lezat ini? Ucap Tante Siska.
Makanan itu tidak sehat, Siska. Tak baik untuk kesehatanku, ucap nenek ketus. Kami semua saling berpandangan, melihat tingkah nenek yang sangat angkuh. Begitu besarnya kebencian beliau terhadapku dan keluargaku, hingga nenek lupa adabnya bertamu. Kalau begitu, ibu tunggu Pak Rojak tiba menyebut ibu di sini, ucap Abi merasa malu. Mengapa kamu harus menyuruh Pak Rojak menjemputku, Sidik? Aku punya anak. Mana bakti kalian? Ucap nenek semakin emosi. Dengan terpaksa, Tante Siska dan suaminya harus menuruti perintah nenek dan pulang tanpa makan terlebih dahulu. Maafkan atas tingkah laku ibu saya, Bu Dijah, dan semuanya, ucap Abi merasa tak nyaman. Tidak usah dipikirkan, Pak Sidik. Ayo kita mulai makan. Ntar makanannya keburu dingin, ucap ibu. Semua masakan yang dibuat oleh Bi Inah dan ibu hari ini ludes tak tersisa, saking nikmatnya dan enaknya makanannya tersebut. Abi suka? Tanyaku pada Abi yang masih menikmati gulai ikan buatan ibu. Suka sekali, Nak, ucap Abi. Nanti Riana buatkan di rumah ya, Bi. Rasanya sama persis yang dibuatkan oleh ibu, ucapku tak mau kalah. Kalau begitu, sepulang dari sini Abi ingin mencicipi hasil masakan putri Abi yang cantik ini, ucap Abi tersenyum. Sebenarnya Dr. Lutfi ingin hadir di acara sahabatnya Bang Bagas, namun kendala beliau harus membawa Alania ke rumah sakit untuk jadwal kemoterapi. Begitu juga dengan Pak Bram yang tak bisa hadir karena pergi mengunjungi ayah ke pondok. Rehan pun pamit pulang bersama Pak Kasmir dan Nenek Davia. Sementara aku, Bang Bagas, dan Abi sengaja menunggu sore untuk pulang ke Jakarta agar dapat berlama-lama di rumah ibu. Sedang asiknya mengobrol, tiba-tiba kami kedatangan Pak Bram dan Nenek Sukyah. Dan aku tak menyangka jika ayah juga ikut bersama Pak Bram. Tante, ayah rindu, ucap ayah bahagia. Tante juga rindu, sayang, ucapku sembari menghampiri Nenek Sukyah dan memeluk beliau. Maafkan kami, Bagas, terlambat datang. Selamat untukmu. Semoga gelar yang kau raih saat ini bisa membawamu menjadi dokter yang bermanfaat bagi orang lain, ucap Pak Bram menyerahkan sebuah buket cantik sebagai kado ucapan. Aku pun memperkenalkan Nenek Sukyah, ayah pada Abi dan Pak Yakub. Walaupun baru berkenalan, Nenek Sukyah begitu akrab dan ramah dengan Bang Bagas dan Pak Yakub. Masya Allah, Tante, ayah senang sekali. Hasil pilihan ayah ternyata Tante sudi memakainya di jari manis Tante, ucap ayah melihat jari manisku. Pilihanmu manis sekali, sayang, ucapku tulus. Tahu nggak, Tante, papi ayah rela melilingi semua toko perhiasan hanya untuk mencari cincin yang cocok untuk Tante, ucap ayah begitu polos. Pak Bram dari tadi hanya menunduk malu karena ayah berbicara apa adanya. Wajah Fadil menatapku seolah terasa gatal untuk mulai menggodaku. Ayah, itu artinya Tante Riana ada ikatan batin denganmu, ucap Fadil. Ada saja, Om. Tante Riana mau jadi ibunya ayah, ucap ayah serius. Ayah, ucap Pak Bram lembut. Ayah tanya sama papinya. Suruh papinya segera halalkan, Tante. Ucapanku mengalir begitu saja tanpa berpikir. Aku menjadi malu dan kikuk sendiri. Dan kini giliranku yang menundukkan kepala. Alhamdulillah, beneran, Tante, ucap ayah bahagia dan menanyakan kembali padaku untuk memastikan. Aku tak tahu harus berbuat apa saat ini untuk menjawab pertanyaan ayah kembali. Mulutku sudah terlanjur berucap begitu saja. Sungguh ini semua di luar kendaliku. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.